Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syirah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, di materi Qawaid Fikih Keuangan Syariah kedua ini kita akan membahas salah satu kaidah fikih keuangan yang paling dasar yang bunyinya al-aslu fil muamalat as-sihah wa fil uqud al-luzum. Hukum dasar atau pada dasarnya hukum bermuamalah adalah sah dan hukum bertransaksi adalah mengikat pihak-pihak yang bertransaksi. Berdasarkan kaidah tadi dapat kita ambil kesimpulan kosakata al-aslu berarti hukum dasar. Al-muamalah seperti di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan berarti di sini muamalah, hubungan atau interaksi antara dua belah pihak atau lebih yang mengakibatkan eh, suatu hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi semua pihak. Kemudian as-sihah di sini bermakna sah, al-uqud jamak dari al-aqdu berarti akad atau transaksi, sedangkan al-luzum bermakna mengikat, mengikat semua pihak yang bertransaksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di bumi ini untukmu. Allah mengkhususkan dari ayat ini Allah memberi kabar kepada kita semua bahwa Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kita manfaatkan. Dan kita sebagai manusia, sebagai khalifatullah fil ardi yang diamanahi oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini, kita akan diminta pertanggungjawaban bagaimana cara kita memanfaatkan apa yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi tidak semua yang Allah berikan kepada kita itu kita eksploitasi habis-habisan. Kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Allah memberikan kita hutan misalnya. Allah memberikan kita hutan bukan berarti hutan itu kita habiskan langsung. Tidak. Tentu ada tata cara yang baik sehingga regenerasi hutan tadi tetap terjaga, tidak terjadi banjir. Nah, itulah yang akan Allah minta pertanggungjawaban dari kita. Kemudian di dalil yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa taala eh, melarang kita untuk mengharamkan apa-apa yang telah Allah halalkan. Allah tadi sudah memberikan kita semua yang ada di bumi ini, tentu semuanya ada ketentuan mana yang halal dan mana yang haram. Makanan misalnya, atau objek hewan tertentu mana yang bisa kita makan, mana yang tidak bisa kita makan. Apa yang Allah halalkan kepada kita, maka kita tidak boleh mengharamkan. Itu inti dari ayat. Kemudian yang ketiga, hadis Rasulullah SAW, "Anni la uhillu illa ma ahallallahu fi kitabihi, wa la uharrimu illa ma harramallahu fi kitabihi." Rasulullah SAW tidak menghalalkan kecuali apa yang Allah halalkan di dalam kitabnya. Dan tidak pula Rasulullah haramkan kepada kita kecuali apa yang Allah haramkan, apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita akan berbicara tentang transaksi. Tentu karena kaidah ini berkaitan dengan muamalah atau interaksi yang terbentuk dengan berbagai macam akad tentunya. Faktor-faktor yang menyebabkan larangan transaksi itu terbagi tiga. Bisa terjadi karena objeknya yang haram, atau karena sifat akadnya, atau karena tidak sempurnanya atau tidak sahnya akad tersebut. Contoh, gitu. Untuk objek yang haram, Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran apa yang halal dan apa yang haram. Kalau misalnya haram, maka tidak boleh kita perdagangkan, tidak boleh kita jual belikan. Contoh misalnya bangkai, kalau misalnya pernah mendengar olahan darah
yang dibekukan kemudian nanti dijual di pasaran-pasaran tradisional biasanya ada tuh, dijual rasanya kurang lebih sama dengan hati. Karena hati pun juga adalah segumpal darah tentunya ya. Nah, rasa darah yang dibekukan tadi ketika dimasak dia rasanya serupa dengan hati. Itu. Apakah boleh? Di dalam Al-Qur'an sudah Allah larang memanfaatkan atau memakan bangkai atau darah itu Allah haramkan. Sehingga memperjualbelikan potongan darah yang dibekukan tadi itu tentu haram. Kemudian memperjualbelikan babi, anjing, ya itu semua yang Allah haramkan. Jual beli bangkai, jual beli kambing tergantung. Kambingnya jika disembelih dengan menyebut nama Allah, maka kambingnya halal. Akan tetapi jika disembelih atau dia mati karena sakit, tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka walaupun itu daging kambing, dagingnya menjadi bangkai. Karena di dalam Islam definisi bangkai adalah hewan yang halal untuk dimakan, tapi disembelih dengan cara yang tidak Islami. Cara yang tidak Islami artinya dia tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Simpelnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka hewan tersebut menjadi bangkai. Bahkan kalau hewan itu, sekalipun hewan itu adalah onta gitu ya, itu tetap haram. Kemudian faktor penyebab haram selanjutnya adalah sifat akadnya. Sifat akadnya ini dia itu melanggar prinsip muamalah. Ada beberapa prinsip muamalah, ringkasnya ada saling ridho, ada unsur kezaliman di dalamnya, ada unsur gharar, ada riba, ada riswah. Antarodin minkum, misalnya di dalam transaksi tersebut, misalnya dalam jual beli rumah misalnya ya. Rumah ini tidak mau dijual, tapi pembeli memaksa, memaksa, diancam atau gimana sehingga unsur ridho dari penjual tadi itu tidak ada. Dibeli secara paksa, maka itu menjadi transaksi yang itu juga masuk dalam kategori zolim tentunya. Kemudian contoh misalnya goror. Kalau misalnya transaksi goror, contohnya kayak paling simpel untuk memahaminya adalah ketika kita membeli barang di Tokopedia dengan sistem yang apa itu namanya? eh Mystery box. Ya, mystery box biasanya ada di Tokopedia itu. Dia menjual barang di dalam kardus tertentu, terserah yang mana nanti dapatnya. Kalau misalnya ternyata dapat yang bagus, maka dia beruntung. Kalau tidak dapat yang baik, tidak sesuai dengan nominal yang dibayarkan, bahkan jauh misalnya ya, bayar 50.000, dapatnya segelas air mineral misalnya, maka dia menjadi rugi. Ini adalah unsur gharar karena tidak tahu apa yang diperjualbelikan atau mengandung unsur riba, riswa, dan maisir. Ada banyak beberapa prinsip di sini ya, eh, prinsip dari muamalah. Kemudian faktor-faktor penyebab larangan yang ketiga, akadnya itu tidak sah atau tidak sempurna. Tidak sah atau tidak sempurna karena tidak terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Salah satu rukunnya adalah objek barangnya itu ada. Misalnya ya, rukun dalam transaksi jual beli misalnya ada dua belah pihak yang melakukan transaksi, ada penjual dan pembeli, ada barang, ada uang, dan ada ijab kabul. Dua orang yang bertransaksi tentu ada, kemudian barang yang diperjualbelikan, misalnya barang yang dijual belikan adalah ikan yang ada di lautan. Barangnya belum ada. Memang barangnya ada, ikannya ada di laut, tapi belum dimiliki. Sehingga kalau menjual dengan cara seperti itu, maka hukumnya tidak sah dan transaksinya menjadi terlarang atau haram. Oke, oke. Contohnya gini, pada dasarnya segala bentuk muamalah itu sah di mata hukum
selama tidak ada dalil yang melarangnya, terutama dalam perihal muamalah maliyah atau muamalah keuangan. Eh, Tadi sudah dijelaskan dalam muamalah itu hukum asalnya itu sah. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang menyebabkan hal-hal yang seperti ini, objeknya haram atau sifat akadnya itu melanggar prinsip muamalah atau akadnya tidak sempurna, maka muamalahnya menjadi tidak sah atau transaksinya menjadi tidak sah. Nah, kalau ketiga unsur ini tidak ada, artinya objek yang diperjualbelikan itu halal, sifat akadnya itu tidak melanggar prinsip, nggak ada yang dipaksa, nggak ada gorornya, nggak ada riswah, nggak ada maisir, kemudian eh, semua rukunnya sempurna gitu ya, terpenuhi, maka transaksinya itu sah. Ya, hukum asalnya semua muamalah itu hukumnya sah selama tidak ada yang tidak ada dalil yang melarang. Nah, konsekuensi yang lahir dari setiap transaksi tadi itu mengikat semua belah pihak. Ya, misalnya dalam transaksi jual beli, ketika semua unsur tadi terpenuhi, rukun dan syaratnya terpenuhi, maka itu mengikat kedua belah pihak. Terbentuklah kewajiban, ada hak dan kewajiban bagi dua belah pihak. Contohnya gini, di dalam gambar ini saya memberikan salah satu contoh. Ini namanya adat jual beli sapi yang ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu punya adat ketika menjual sapi itu tawar-menawar berada dengan tangan saling bersalaman kemudian ditutupi dengan sarung. Itu mereka sedang melakukan tawar-menawar, ya. Tawar-menawar harga dari sapi, sapi tertentu gitu ya. Nah, transaksi ini kalau misalnya kita lihat dari objeknya, apakah objek yang diperjualbelikan haram? Kalau yang diperjualbelikan misalnya anjing, maka haram. Tapi kalau yang diperjualbelikan sapi, kambing, oke, kita sepakat mereka tidak menjual sapi atau tidak menjual barang yang haram. Yang mereka jual adalah sapi, ya. Oke, jadi objeknya halal. Kemudian tidak merusak unsur atau prinsip-prinsip dari muamalah. Ada saling ridho di sana. Apakah di sini ada goror? Enggak. Walaupun tertutup, tapi mereka itu saling tahu. Cukup yang tahu mereka berdua, kita yang enggak tahu. Mereka saling mengetahui berapa yang akan mereka sepakati, gitu ya. Tidak ada riswah, suap menyuap tidak ada, eh, tidak ada unsur maisirnya juga, unsur judinya nggak ada. Oke, berarti untuk prinsip yang melanggar, tidak ada yang melanggar prinsip amalan. Kemudian rukunnya barangnya ada, kedua belah pihak yang melakukan transaksi ada, kemudian uangnya juga tentu sudah disediakan. Hanya ini adalah berupa model transaksi tawar-menawar. Ya, apakah transaksi dengan atau muamalah seperti ini diharamkan? Selama tidak ada dalil yang melarang, nah, prinsipnya gitu. Selama tidak ada dalil yang melarang atau selama objeknya itu halal, kemudian tidak merusak prinsip muamalah dan tidak pula kurang sempurna, tidak pula kurang sempurna syarat dan rukunnya, maka transaksi ini sah dan halal. Nah, kalau mereka sudah saling sepakat, misalnya itu belum tahu juga ya, mereka itu caranya bagaimana menunjukkan misalnya harganya 20 juta, mungkin menunjukkan dua jari seperti itu ya, itu artinya 20 juta. Yang bingung nanti kalau misalnya harganya itu 20 juta 100 ribu, nah gimana itu nanti menyampaikannya? Itu mungkin salah satu kekurangan, hanya saja ini sudah menjadi prinsip, ini sudah menjadi adat istiadat di Sumatera Barat ketika menjual. Mungkin mereka juga ada kesepakatan menjual sapi dengan sistem marosok, ini namanya sistem marosok. Itu mungkin sudah ada kesepakatan harganya itu kelipatan angka 1 juta atau angka 5 juta mungkin ya.
belum tahu juga, saya belum informasinya belum begitu banyak terkait sistemnya bagaimana dalam transaksi. Oke, ini salah satu contoh. Akan banyak sekali kita temukan di Indonesia ini macam-macam bentuk transaksi, ya. Macam-macam bentuk transaksi berdasarkan adat di daerah kita masing-masing. Kita bisa menilai apakah transaksi seperti itu sesuai dengan syariat atau tidak, bisa kita pahami berdasarkan prinsip ini tadi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita eh, melalui video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.